Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Radio 1516 FM, Jalan Raya Padang Panjang Bukit Tinggi. Kembali lagi dengan podcast PPI India di season 2 dengan host terbaru dengan saya sendiri, Hasan Siddiqui, dengan tema bersuara. Bersuara, apa itu bersuara? Bersuara adalah singkatan dari budaya, edukasi, referensi sosial, ulasan, alumni riset dan aspirasi. Dengan narasumber kita di episode ini adalah Bang Aras, Ketua PPI India kita. Halo Bang Aras, apa kabar? Halo Hasan, alhamdulillah sehat. Gimana Hasan kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Gimana kuliah Bang? Sehat kuliahnya Bang? Alhamdulillah, kuliah juga sehat dong. Aman lancar. Hasan gimana Hasan? Kuliahnya lancar? Alhamdulillah, tidak ada backlog tahun ini. Cukup kompetitif ya kayaknya ya, belajar di India. Iya. Atau gimana nih Hasan ngerasanya? Mahasiswa di India nih kompetitif orangnya. Dibilangnya saya tidak belajar India nih, ternyata belajar di perpustakaan. Memang ya. Kalau misalkan orang India bilang enggak, saya nggak belajar gitu, itu belajar dia. Belajar dia. Mereka bilang belajar, iya saya belajar, itu belajar banget itu. Iya gitu, aduh. Itu sebenarnya mau ngajak kawan biar gak usah belajar. Itu maksudnya. Ternyata dia belajar. Dong. Iya. Ya, ini intermezzo lah. Iya, gimana? Boleh ceritain sedikit nggak Bang? Gimana awalnya Abang kuliah di India? Kenapa pilih India? Ini selalu pertanyaan yang selalu ditanya di awal-awal. Ini pasti pertanyaan yang apa ya? Yang paling penting gitu. Kayaknya ini pertanyaan pertama nih. Kenapa sih India gitu kan? Orang-orang tuh kayak selalu nanya gitu kan. Nggak dari keluarga saya gitu kan, abang saya sendiri gitu kan nanya saya gitu kan, kenapa sih India gitu, yakin mau ke India gitu kan. Terus teman-teman saya juga, kenapa Ras pilih India seperti itu ya kan, kenapa nggak pilih negara di Eropa atau negara di Asia yang lainnya seperti itu, yang udah familiar dan famous lah di mata mahasiswa Indonesia seperti itu. Ya sederhananya ya, sebenarnya terlepas dari stigma negatif atau stigma buruk ya, itu saya singkirkan karena saya kesini pada dasarnya saya ingin belajar ya kan, gain knowledge yang saya ingin dapati dari kampus saya atau ya entah kampus manapun itu ya kan. Intinya saya ingin mendapatkan apa ya, pelajaran baru gitu mengenai background tadi yang saya geluti gitu di bidang engineering seperti itu. Dan yang kita ketahui juga, India itu terkenal sekali dengan kemajuan teknologinya di bidang IT-nya ya kan, begitupun di engineering-nya seperti itu gitu. Dan terlepas dari itu, banyak sekali mungkin pengusaha-pengusaha hebat ya kan yang masuk top 10 the richest people in the world juga kan. Terus ada Mukesh Ambani, ada Adani ya kan. Terus ada banyak sekali juga CEO yang berasal dari India seperti itu, yang mana mereka itu menjadi CEO di perusahaan multinasional seperti itu gitu loh. Contohnya ada Alphabet ya kan, ada Sundar Pichai seperti itu. Ya saya ini sih ada timbul curiosity gitu ya kan. Ini orang-orang India belajarnya sistemnya seperti apa sih ya kan gitu kan. Saya timbul penasaran gitu. Ini ada apa sih di India gitu kan. Kenapa kok mereka mencetak mencetak mahasiswa-mahasiswa yang sangat brilian gitu. Entah itu di kancah internasional ya kan, maupun ya pasti di lokalnya gitu, itu sendiri gitu, di negara India itu sendiri seperti itu gitu. Dan ternyata ya banyak sekali yang saya ternyata seperti ini ya yang saya dapati gitu ketika saya sampai di sini. Ternyata begini ya orang-orang India dalam belajar gitu ya, mereka sangat giat sekali belajar, mereka literasinya juga sangat tinggi sekali gitu kan. Yang mereka ketahui sepertinya di
telinga teman-teman di apa mungkin PPI India ya mengenai anak-anak mahasiswa di India itu kayak belajar gitu. Seperti itu gitu loh. Itu sih alasan saya gitu ya, terlepas dari stigma buruk atau negatif seperti itu. Saya dengar-dengar abang dapat beasiswa ICCR ya. Itu gimana sih dapatnya bang? Bisa spill apa bang cara dapetin beasiswa ICCR? Ya, ini sebelum cerita mengenai beasiswa ICCR ya, ini fun fact ya. Beasiswa ICCR ini adalah beasiswa yang saya apply yang paling terakhir loh. Dan beasiswa yang saya pilih pada akhirnya gitu loh. Kebetulan saya kan scholarship hunters gitu ya. Jadi saya nggak apply di India aja gitu. Jadi saya kayak tebar jaring gitu kan di beberapa negara gitu kan. Mungkin teman-teman dari scholarship hunters ya udah familiar gitu dengan scholarship A, scholarship B, scholarship C gitu kan. Nah, sebenarnya untuk ICCR ini saya nggak begitu familiar gitu, nggak begitu tahu gitu. Makanya ICCR ini ada di terakhir. Itu ketika H-5 kalau tidak salah ya, H-5 atau seminggu mau penutupan. Jujur aja itu ketika saya apply-nya gitu. Dan iya serius jujur. Dan ya kebetulan kan dokumennya kan yang common documents itu kan ya saya nggak perlu merubah banyak seperti itu kan, jadi ya cepat lah untuk submit atau apply di proses administrasi tersebut gitu kan. Dan banyak juga additional certificate yang saya punya gitu kan, itu yang membuat aplikasi saya itu semakin kuat seperti itu gitu. Dan ya ketika saya searching gitu kan pada saat pemilihan kampus itu, kalau misalkan ICCR nih kita itu harus milih 5 kampus Hasan gitu. Jadi sebagai preferences gitu. Nah nanti kampus 1, 2, 3, 4, 5 itu sesuai dengan keinginan teman-teman seperti itu. Pada saat itu pilihan pertama saya di TU gitu. Di TU, Delhi Technological University gitu kan. Pilihan kedua baru nih NIT Warangal gitu. Kenapa saya milih di TU? Ya itu mungkin ya saya dulu lebih familiar kayak India ya, New Delhi gitu kan. Nah di TU kebetulan kan ada di Delhi, paling enggak seperti itu kan, dekat gitu kan. Dan kenapa NIT ketika saya untuk mencoba find out lah ya kan, kampus engineering mana sih yang bagus gitu untuk bachelor gitu kan. Kebetulan kita itu keluar ada NIT dan IIT gitu kan pada saat itu. Dan kebetulan untuk bachelor itu, for your information, bahwa untuk bachelor itu kita nggak eligible untuk apply ke IIT gitu. Jadi yang bisa apply ke IIT itu untuk master sama PhD gitu. Kalau misalkan bachelor, teman-teman yang mau kuliah S1 ke IIT itu mereka harus attempt GE exam. Ketika mereka qualify di GE exam, mereka qualified nih. Mereka baru ke next step ke GE advance gitu. Ketika mereka itu sama aja kayak SBMPTN sih kalau di Indonesia gitu kan. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu ya. Tapi ini skala kesulitannya itu lebih tinggi gitu kan dari SBMPTN yang kita punya di Indonesia. Sekarang mungkin udah diganti ya namanya. Gitu. Nah, jadi saya milih NIT gitu kan. Karena nggak bisa IIT, jadi NIT. Yang saya pilih itu NIT Warangal gitu. Ini termasuk top 3 NITs di India gitu kan. Ya nggak tahu kenapa itu cepet langsung dapatnya gitu kan, admitted di NIT Warangal. Terus embassy dari Jakarta udah langsung hubungin saya gitu, cepat-cepat untuk mau nerima atau enggak gitu kan, gitu. Langsung hubungin saya. Padahal di satu sisi itu ya saya admitted juga kan, keterima juga di beasiswa negara lainnya ya, tanpa mikir udah saya terima dulu lah gitu kan di India. Saya terima gitu. Kebetulan saya ditelepon Pak Aziz tuh pada saat itu ya kan. Halo Pak, kalau Bapak nonton atau dengar. Seperti itu, saya masih ingat sore-sore itu ditelepon sama Pak Aziz. Dan ya saya langsung ngasih tahu ke keluarga saya mengenai kabar baik ini gitu.
Terus sebenarnya itu bisa saja sih saya menunggu untuk DTU, tapi ketika embassy udah menginginkan di NIT ya saya terima seperti itu. Ya sekarang saya di NIT nih. Kalau untuk prosesnya kebetulan pada tahun 2022 itu nggak ada interview ya kan, ya kita ditelepon ya kan untuk beberapa menit lah mengenai beasiswa ICCR ini mau diterima atau enggak seperti itu, dan nanti ke embassy untuk mengurus administrasi dan macamnya kayak visa ya kan, flight ticket dan lain-lainnya. Terus setelah itu kalau saya tidak salah pada saat tahun 2022 itu hanya embassy di Bali deh yang cukup ketat gitu mengenai hal ini gitu. Jadi ketika tahun itu ya embassy dari Jakarta pindah itu nggak ada interview kalau saya tidak salah ya. Dan di tahun 2023-2024 itu sudah diratakan semuanya, itu diadakan interview gitu untuk make sure lah ya kan awardee yang akan menjadi awardee ICCR ini ya cukup mumpuni lah, seperti itu sih. Ya so far seperti itu sih. Kalau misalkan ditanya sulit atau enggaknya, ya ini dia, ketika kamu punya aplikasi atau nge-submit aplikasi itu dengan apapun yang ada requirements-nya gitu kamu penuhi, itu kamu akan dengan mudahnya gitu. Apalagi kamu punya additional certificate seperti English proficiency ya kan, terus sertifikat lomba atau apapun itu akan dengan mudahnya seperti itu sih. Dan ada juga ISA sih, nanti kalian harus motivation letter mungkin seperti itu. Ada, kalau misalkan ada recommendation letter juga nih, itu termasuk additional certificate gitu. Seperti itu sih. Iya bang. Nah Hasan jadi ada gambaran juga nih. Abang, ini kan abang sebelumnya kan menjadi ketua PPI Hyderabad nih. Iya, terus betul. Jadi ketua PPI India. Ya, apa aja sekarang sih tantangan yang paling yang paling abang belajar dari menjadi ketua ini bang? Oke, belajar menjadi ketua ya di kepengurusan PPI Hyderabad 2023-2024. Ya alhamdulillah pada saat itu saya dipercaya ya, diamanahkan sebagai ketua PPI Komisariat Hyderabad. Yang saya pelajari bahwasanya ya nggak di mana-mana ya, di setiap organisasi atau apapun itu ya kita akan bertemu dengan manusia dengan punya pemikiran yang berbeda-beda pastinya, dan bagaimana cara dengan bijak kita mengambil keputusan untuk mencapai kesepakatan bersama seperti itu dalam mengenai hal apapun itu, karena pada dasarnya kita harus musyawarah lah bersama-sama seperti itu gitu, dan itu harus dengan bijak mengambil setiap keputusan seperti itu. Terlepas dari itu, PPI Hyderabad kebetulan saya udah demisioner jadi ketua yang barunya itu ada Mbak Nesya dari Andhra Pradesh University ya kan. Terus pada saat itu ya kita semua mencar-mencar nih di PPI Hyderabad ya kan. Saya di Warangal, saya bukan di Hyderabadnya sebenarnya, saya di second city of Telangana state gitu kan. Jadi main city-nya itu kan Hyderabad ya kan. Jadi saya harus menempuh 3-4 jam gitu kalau mau ke Hyderabad gitu. Nah, itu kan lumayan ya. Nah terus teman-teman di Hyderabad itu ada 3 orang, ada Kak Filza, Mbak Nani sama Nazifa gitu kan. Dan kebetulan tahun ini Nazifa, Mbak Nani itu lulus, terus Mbak Nani dikit lagi lulus sih, tinggal ngurus WIVA aja, kelas exam gitu kan. Terus di Andhra Pradesh ada yang di Sanskrit University sama Andhra Pradesh University ya kan. Ada Mbak Nesya dan Mbak Eki, ada Mbak Utari sama Mbak Krishna gitu. Dan kami bersembilan. Yang uniknya lagi, saya satu-satunya cowok di PPI Hyderabad ini. Itu kayak kenapa sih satu-satunya cowok gitu kan.
ya kan, sisanya 8 orang ya perempuan gitu. Dan ya kami sempat beberapa kali melakukan ya kegiatan offline sih, seperti winter charity gitu kan, jalan-jalan bersama, terus ada wisudaan juga ya kan, for celebration lah gitu kan untuk mereka gitu. Itu sih so far sih tantangan yang ada di PPI Hyderabad 2023-2024 sih nggak ada yang spesifik ya. So far aman, lancar gitu. Itu sih. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Abang kan sekarang jadi ketua PPI India nih. Apa sih visi untuk PPI India ke depannya? Apa sih rencana program terbesar ini Bang di kabinet Abang ini? Ya, kalau misalkan ngomongin program besar apa gitu semacamnya itu sebenarnya nggak ada yang spesifik. Kayak program A ini yang paling besar, program B ini yang paling besar gitu. Ini kayak apa ya? Kayak main program atau big program lah, big program kerja gitu. Nggak ada gitu yang spesifik seperti itu. Karena pada dasarnya program kerja itu punya apa ya, keunikannya dan keunggulannya masing-masing gitu. Punya sisi tertentunya gitu di program kerja gitu kan. Ya contohnya kan ada program-program kerja unggulan yang telah saya paparkan pada saat pemilihan, itu kan termasuk ini nih, podcast ini termasuk program kerja unggulan gitu kan. Nih yang didirekturi oleh Hasan sendiri ya kan. Terus nanti juga di Badan Semi Otonom yang lainnya itu ada website juga kan yang direkturi oleh Mas Alif, ada podcast juga Mbak Eki, ada YouTube juga Mbak Eki ya kan, podcast Hasan gitu. Terus dan yang lainnya di Departemen Akademik dan Riset, terus Komunikasi dan Kreatif gitu kan. Ya nggak bisa dispesifikkan program ini tuh yang terbaik, program ini tuh yang main program, itu nggak ada. Setiap program punya keunikannya masing-masing dan kelebihannya masing-masing gitu. Seperti itu sih. Untuk visinya ya kita ingin merangkul semua anggota lah yang ada di PPI India ini untuk bersinergi bersama lah ya kan, untuk maju bersama, bersinergi bersama-sama untuk menjadi lebih baik gitu. Dan ya kalau bukan untuk siapa lagi gitu kan, kalau bukan untuk anggota PPI India gitu kan. Kami di sini di kepengurusan ya untuk anggota PPI India gitu. Misinya dengan cara apa ya? Kami ingin merangkul gitu kan teman-teman semua yang ada di seluruh komisariat seperti itu gitu loh, untuk maju bersama-sama, bersinergi bersama-sama seperti itu. Itu aja sih. Abang kan udah menjalani jadi ketua PPI India nih Bang. Pasti ada kritikan. Gimana sih Abang cara menghadapi kritikan itu Bang? Kalau sebenarnya nggak cuma di PPI India ya, dalam arti setiap organisasi kritikan itu ya normal aja kan, wajar gitu kan, akan ada aja gitu kan untuk kritikan itu. Kritikan itu menurut saya itu sangat penting sekali ya San, karena dengan adanya kritikan, masukan dan saran itu kami di kepengurusan itu lebih aware, lebih lagi gitu terhadap job desk yang kita akan lakukan gitu, yang akan kita kerjakan seperti itu ya kan, di setiap bagian atau di setiap posisi tertentu seperti itu gitu. Dan nanti teman-teman juga di teman-teman kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan ya kan, nanti akan adanya ada kotak aspirasi seperti itu. Nanti teman-teman anggota PPI India ya kan bisa memberikan kritikan, entah itu kritikan, saran dan masukan itu. Untuk apa? Untuk kami yang ada di kepengurusan itu tahu gitu, apa sih yang kurang di kepengurusan ini gitu kan, apa sih yang harus diperbaiki seperti itu, apa sih yang harus kita jalani, yang harus kita buat gitu kan. Siapa tahu teman-teman ada masukan ya kan dan saran seperti itu. Dan kritikan juga gitu kan, apa sih yang harus kita perbaiki kalau misalkan kita di sebelumnya ada
yang kurang pas atau yang kurang tepat, ya inilah bentuk apa ya, kotak aspirasi ini sangat penting sekali gitu untuk kami yang ada di kepengurusan gitu. Seperti itu. Terakhir Bang, pertanyaan terakhir nih. Terakhir nih, aduh nggak Dua kerasa kata. untuk pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir atau ada lagi nih? Di terakhir Bang. Oke. 2 kata India. 2 kata India ya, untuk mewakili India ya. Mungkin dari saya itu yang pertama itu unik. India itu unik, ya kan? Terus kata yang kedua itu diversity, ya kan? Keberagaman gitu. India itu kan, ya kita tahu lah, Hasan tahu, kita semua tahu bahwasanya India itu unik sekali gitu, ya kan? Dengan berbagai macam culture, ya kan? Mereka merayakan event-event besar seperti apa itu sangat mungkin unik gitu kan. Terus cara berpakaian apa segala macam gitu kan, adat istiadatnya seperti itu, cara berbicara, actions, logat gitu kan. Terus mengenai keberagaman itu, bahasa apapun itu, etnis seperti itu gitu. Jadi itu kayaknya itu udah yang mewakili India deh. Mungkin teman-teman punya persepsi atau pandangan lain ya mengenai kata yang mewakili India ya, tapi 2 kata itu menurut saya itu sangat pas sekali untuk India gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa bilang bahwa India itu apa ya, teknologi itu kan bisa juga kan, atau teknologi banget gitu kan, itu juga bisa. Terus atau apapun itu gitu. Ada lagi gak nih? Masa cuma segini doang, sebentar banget ya. Ini kan kita di episode pertama ya. Oke. Ini masih ada sih Bang pertanyaan ini. Coba dong, ditanyain coba. Oh ya, pertanyaan dari netizen nih Bang. Oh ya, pertanyaan dari ini Bang. netizen. Gimana tuh? Bang, dari jangan spill nama ya Bang, jangan spill nama ya. Iya, boleh. Boleh. Bang, kenapa India? Oh, udah nih, kenapa India? Dari sensornya. Kalau di India itu tantangannya apa Bang? Tantangannya apa Bang? Kalau di pendidikan India nih tantangannya? Kalau tantangan ini ya, untuk belajar atau sekolah di India itu tantangannya mungkin teman-teman apa ya, akan kesulitan dalam apa penyesuaian apa ya, belajar di India itu seperti apa. Kalau dari saya ya, kalau dari saya pribadi, tantangannya itu ya kan, itu mengenai pendidikan sih, mengenai belajar itu sendiri sih. Mengenai language itu kan mungkin ada language barrier gitu ya kan, mungkin ya di teman-teman gitu kan, teman-teman merasakan seperti itu ya. Terus kalau misalkan masalah language itu, kita itu dalam bahasa Inggris gitu, semuanya kampus di India itu berbahasa Inggris gitu, buku-buku semuanya apa segala macam itu berbahasa Inggris gitu. Jadi nggak perlu khawatir mengenai hal itu apa ya, bisa lah kalau misalkan kita punya fondasi yang cukup kuat dalam bahasa Inggris, itu kita bisa kok gitu mengenai tantangan tersebut gitu. Language barrier gitu kan, itu akan ada pastinya. Terus tantangannya lagi while attempting exam gitu kan, ya kan, while writing exam itu cukup menantang sih untuk teman-teman, karena kita itu harus nulis ya kan, paper ya kan, nggak yang CBT gitu kan, computer based test gitu, nggak yang CBT gitu loh. Kita tuh
paper based test gitu kan, PBT gitu. Jadi kita harus nulis ya kan. Nanti ada pertanyaan ujian melalui kertas gitu. Nanti kita nulis gitu. Ya itu mungkin bisa berlembar-lembar seperti itu. Itu sebenarnya positif. Kalau misalnya kita melihat dari sisi positifnya, itu mengasah kemampuan menulis kita loh secara nggak langsung. Benar nggak? Ya kan, menulis dalam bahasa Inggris gitu. Jadi untuk teman-teman yang suka menulis, yang senang untuk mengekspresikan diri, misalkan senang nulis cerita dalam bahasa Inggris atau apapun itu ya kan, mengenai pribadi atau apapun itu sangat mudah pasti ketika ujian seperti itu gitu. So far sih paling itu aja sih tantangannya. Kalau untuk makanan ya it depends on the person ya. Kadang teman-teman mungkin ada yang nggak bisa adjust gitu ya dengan makanan yang ada di India. Mungkin yang di South itu begitu spicy gitu kan, begitu pedas mungkin ya. Terus yang di North itu makannya roti, jarang nasi seperti itu. Ya mungkin itu sih tantangan kalau dari segi makanan seperti itu. Nggak bisa adjust ya, teman-teman bisa masak lah seperti itu. Itu aja sih. Dari ada lagi yang pertanyaan dari last one ya Bang, last one ya apa ya Bang? Iya. Dari berapa sih biaya per bulan untuk akomodasi, uang jajan dan hiburan lainnya untuk entertainment? Berapa tuh Bang? Kalau Abang tuh kan nanyanya ke Abang nih. Kalau apa tadi? Biaya apa? Uang jajan per bulan, akomodasi, sama entertainment untuk liburan. Berapa tuh Bang? Oke. Ini pengeluaran saya ya pribadi. Kalau misalkan saya kebetulan di NIT ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya misalkan gimana sih sulitnya di NIT gitu, kuliah di NIT ya kan. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman banyak yang nanya kuliah di NIT ya, IT sulitnya seperti apa sih? Sulit. Cukup sulit gitu kan. Cukup sulit gitu, apalagi teman-teman di NIT IIT ya jebolan GE Advance ya kan, mereka qualified gitu kan, yang benar-benar pintar-pintar lah, clever enough lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi saya fokus belajar ya kan, fokus belajar. Saya nggak begitu banyak during ini ya academic calendar ya, seperti ini nih, saya kan udah berjalan nih ya, udah mulai nih academic calendar ya kan, new semester. Itu paling ya saya jarang sih untuk jalan-jalan keluar gitu, ke Hyderabad, ke mana gitu kan, ke tempat-tempat di India gitu. Kalau misalkan during vacation itu paling saya menyempatkan waktu untuk jalan-jalan sih. Untuk makan itu saya di mes ya kan, kebetulan kampus itu provide kita semua itu mes ya kan. Mes itu kalau misalkan teman-teman nggak tahu, mungkin teman-teman yang di Indonesia nggak tahu, mes itu ya seperti inilah, tempat makan yang disediakan oleh kampus gitu kan. Ya bukan asrama ya, ya makan lah gitu kan, tempat makan gitu kan, kayak di pondok-pondok seperti itu gitu loh. Terus jadi itu pengeluaran untuk mes itu 12.000 rupiah per semester ya kan. Itu bisa di calculation ya kan, bisa. Itu sehari itu 115 rupiah ya, itu tinggal di equal ke rupiah itu berapa, mungkin Hasan bisa meraba-raba. 115 rupiah, 120 lah, 120 rupiah per hari, pagi, siang, sore gitu kan, atau malam lah, jangan jam 7 dari jam 7 malam ke jam 9 seperti itu. Jadi untuk mes ya itu saya udah mengeluarkan 12.000 selama satu semester. Terus untuk kalau kebetulan di ICCR itu kami di cover untuk mengenai hostel ya kan, hostel fees itu kami di cover, jadi nggak perlu khawatir. Terus untuk uang jajan, uang saku atau stipend itu ya mungkin teman-teman udah banyak yang mengetahui sendiri.
Kalau misalkan stipend ICCR itu untuk yang bachelor itu 18.000. Kalau saya tidak salah ya, untuk yang master itu 20.000 atau 22.000 ya. Dan PhD itu 22.000 atau 24.000. Seperti itu sih stipendnya untuk per bulannya gitu. Untuk pengeluaran jalan-jalan, it depends on the person again ya. Balik lagi kalau misalkan saya tergantung. Kalau misalkan saya butuh, misalkan ke Delhi nih, saya punya waktu yang sedikit, saya akan naik pesawat gitu. Kalau misalkan saya punya spare waktu sebulan atau 2 bulan liburan, saya lebih baik naik kereta gitu. Kalau cuman seminggu atau 2 minggu, saya naik pesawat milihnya gitu. Itu aja sih. Terus kalau misalkan ya balik lagi, kalau misalkan di sana banyak jalan-jalannya, banyak makannya, ya itu akan banyak pengeluaran juga. Gitu aja sih. Inilah pertanyaan terakhir ya bang, udah nggak terasa ya bang, udah Yeah. habis saja pertanyaan ini dari ini. Ya saya boleh ini ya sih promote ini NIT. Boleh bang, boleh. Enggak, siapa tahu kan teman-teman ada yang mau kuliah di NIT, nggak harus di NIT Waranggal ya. Jadi teman-teman kalau misalkan NIT, IIT itu bagus sekali ya. Kalau untuk study purpose gitu ya. Yang dalam arti yang kompetitifnya itu kayak bener-bener kayak dalam arti wah ternyata seperti ini ya gitu kan. Kompetitif di ini. Hasan bisa ngebayangin lah gitu kan. Untuk teman-teman yang ambis banget seperti itu gitu ya, datanglah ke NIT gitu. Di tahun depan seperti itu gitu. Nggak harus di NIT Waranggal, entah itu di NIT Trichy ya kan, ada NIT Suratkal, NIT Trichy itu di Tamil Nadu kalau saya tidak salah ya. Terus ada di NIT Suratkal ya kan di Bangalore, terus NIT Waranggal di Telangana ya kan dekat Hyderabad masih. Terus ada NIT yang lainnya nih ya kan. Nah, cobalah untuk ke NIT gitu. Karena dari tahun-tahun gitu saya merhatiin kayak kok nggak ada yang kayak NIT gitu kan. Kok nggak ada yang mau berani gitu. Seperti itu gitu. Jangan takut, NIT itu bagus banget. Gitu sih. Sudah berakhir sudah acara podcast ini. Iya bang, apa sih harapan kedepannya untuk podcast di season 2 ini bang? Harapannya bang. Oke, untuk harapannya ya dengan adanya podcast PPI India season 2 ini dengan tema bersuara ya. Jadi saya berharap bahwa teman-teman baik itu di kepengurusan atau maupun di anggota PPI India itu bisa turut andil dalam memberikan sharing lah kepada masyarakat Indonesia ataupun lainnya gitu yang ada di dunia untuk memberikan sharingnya mengenai apa yang mereka rasakan gitu selama di India sejauh ini. Seperti itu sih, dan mendorong teman-teman untuk lebih terbuka lagi wawasannya mengenai India itu seperti apa gitu loh, dari pandangan teman-teman yang kuliah di India seperti itu gitu. Dan semoga ya saya berharap bahwasannya ya masyarakat Indonesia move on gitu kan dari stigma negatif atau stigma buruk mengenai India itu sendiri gitu. Seperti itu. Karena India ini negara yang besar seperti itu. Dan kita itu ya dari dulu pada saat kemerdekaan, India itu salah satu negara yang turut andil gitu menyatakan bahwa Indonesia itu merdeka pada saat itu gitu. Jadi cukup erat sekali hubungan diplomasi India dengan Indonesia. Kebetulan pada tahun ini itu 75 tahun Indonesia-India ya kan, mengenai diplomasi antar kedua negara. Seperti itu gitu loh. Jadi nggak perlulah untuk mengekspos atau memberikan kalimat
yang negatif gitu mengenai India itu sendiri gitu. Karena banyak jujur dari teman-teman saya pribadi, mereka cukup respect dengan Indonesia gitu. Jadi saya kadang suka malu ketika saya mengetahui bahwa kok masyarakat kita banyak yang punya stigma buruk gitu, mengenai India, dari hal yang buruknya aja, dilihat dari sisi hal yang negatif. Di satu sisi teman-teman saya di India malah appreciate, terus cukup bangga juga gitu kan, ada saya di sini sebagai perwakilan dari Indonesia, khususnya di kampus saya seperti itu di United Waranggal. Itu sih kadang saya suka agak sedikit malu gitu. Ya itu sih harapan saya, semoga podcast PP India makin maju. Semoga melalui podcast PP India Bang, harapan abang bisa terrealisasikan. Amin, amin ya. Direktur baru kita ini ya. Sini dia nih. Bisa mengubah stigma dari Indonesia dan mahasiswa di Indonesia. Ya. Itu aja sih. Sudah tak terasa kita telah di ujung waktu. Oke, Bang Aras, terima kasih telah menjadi narasumber kita di episode pertama. Terima kasih kembali, Hasan, direktur podcast kita nih. Yang keren dan ganteng nih. Oke deh. Untuk ini berakhir sudah. Episode 1 bersuara. Terima kasih lagi ya Bang Aras telah menjadi narasumber kita di episode pertama ini. Terima kasih kembali juga telah dadah teman-teman. Undang. Dadah. Ya. See you next time.